Halo sobat yang dikasih oleh Tuhan, ya. Selamat siang buat kita semua. Ya, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan berkati kita. Ini sangat baru teman-teman, bahkan baru terjadi beberapa jam yang lalu. Lalu pagi ini diberitakan bahwa apa yang terjadi kepada Presiden Iran karena kecelakaan helikopter itu benar-benar terjadi, dan diberitakan bahwa tidak ada korban yang selamat, tapi belum ada pemberitahuan resmi dari pihak Iran, teman-teman ya. Mari kita dengar dulu berita berikut ini, teman-teman ya. Jangan sampai salah paham ya, dan kita bahas di bagian akhir nanti, oke? Rekaman video terakhir dari Presiden Iran Ibrahim Raisi dan Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian yang dinyatakan jatuh di kawasan hutan Bismar di dekat Azerbaijan Timur, negara tetangga Iran, sekitar 3 jam lalu atau sekitar jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Presiden Iran melakukan perjalanan meresmikan bendungan yang terletak dekat dengan Azerbaijan, yakni di wilayah Iran Utara. Peresmian dilakukan bersama dengan Presiden Azerbaijan, yakni Ilham Aliyev. Nah, sekedar informasi Bapak Ibu semua, Azerbaijan ini juga adalah negara Syiah. Tetapi Azerbaijan punya hubungan diplomatik dengan Israel. Bahkan duta besar Israel untuk Azerbaijan ini adalah orang Arab, warga negara Israel, tentu saja, tapi dia adalah Arab Kristen. Nah, helikopter Presiden Raisi ini ditumpangi oleh selain Menlu ada Imam Masjid Tabriz, namanya Ayatollah Ali Hashemi, dan Gubernur Azerbaijan Timur namanya Malik Rahmati. Dua helikopter lain yang berangkatnya bersamaan dengan helikopter Presiden Iran ini sudah sampai di lokasi dengan selamat. Tetapi helikopter Presiden Iran ini belum tiba dan sinyal terakhir dari GPS itu berada di kawasan hutan. Nah, saudara, setelah helikopter tidak dapat dihubungi, tim penyelamat segera menuju ke lokasi, namun tim terpaksa kembali karena kabut sangat tebal dan jarak pandang hanya 5 meter. 8 ambulans sudah dikirim ke lokasi dan Anda bisa melihat dalam video ini kabut terlihat cukup tebal. Saudara, ini adalah suasana dari tim pencari dan penyelamat yang berusaha mendatangi lokasi jatuhnya helikopter. Tetapi kondisi cuaca sangat buruk untuk pencarian. Anda bisa lihat kabut yang cukup tebal dan bisa Anda bayangkan helikopter berada di dalam kondisi cuaca seperti ini. Jadi jika ada dugaan bahwa Israel terlibat, ya Israel tentu tidak bisa mengatur cuaca sehingga bisa jadi ini adalah kecelakaan murni. Saudara, jika Presiden Raisi tewas, saat ini belum dikonfirmasikan. Saat saya membuat video ini di pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, hampir tengah malam. Jika Presiden Raisi tewas, maka Wakil Presiden Iran, yakni Mohammad Mokber, akan menjadi presiden pengganti. Tetapi sesuai aturan, pemilu harus segera dilaksanakan dalam jangka waktu 50 hari. Nah, saudara, 2 hari lalu Iran menyatakan bersedia membagikan teknologi nuklir yang sudah Iran miliki dengan negara-negara di kawasan di Timur Tengah, dan negara-negara yang berminat akan dibagikan teknologi nuklir. Nah, ada salah satu media Iran menyebut negara Arab Saudi
dan Turki diduga tertarik dengan teknologi nuklir ini. Dan ternyata hari ini kita melihat ada kejadian yang kita belum tahu bagaimana nasib dari Presiden Iran dan juga Menteri Luar Negeri Iran. Begitu yang bisa saya sampaikan untuk breaking news tengah malam ini. Saudara, ini adalah doa bersama yang dipanjatkan oleh warga Iran mendoakan keselamatan Presiden dan Menteri Luar Negeri Iran. روی پرهای من بزن مهری Ingat saudara, damai hanya bisa tanpa kelompok teror, tanpa negara pendukung teror. Baik teman-teman yang dikasihi Tuhan, ini berita pagi hari ini teman-teman sangat update. Senin 20 Mei 2024 pukul 10.21 WIB ya, dikabarkan oleh CNBC Indonesia. Breaking, helikopter Presiden Iran ditemukan, tak ada korban selamat. Jadi ini berita sudah dimuat setelah mengalami kecelakaan beberapa jam yang lalu teman-teman ya. Jakarta, helikopter NAS yang membawa Presiden Iran Ibrahim Raisi dilaporkan telah ditemukan. Media setempat mengatakan tidak ada korban selamat yang ditemukan di lokasi jatuhnya helikopter yang membawa Presiden dan Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amirabdollahian itu. Mengutip ya dari berita yang dimuat ini dilaporkan oleh kantor berita negara Iran dan kantor berita semi resmi Mers News. Hal yang sama juga dimuat oleh AFP mengutip televisi pemerintah ya. Tidak ada korban selamat yang ditemukan di lokasi jatuhnya helikopter yang membawa Presiden Iran Ibrahim Raisi dan Menteri Luar Negeri. Tegas laporan CNN Internasional ya, dikutip baru saja teman-teman. Televisi pemerintah Iran pada Senin mengatakan tidak ada tanda-tanda kehidupan di antara penumpang helikopter yang membawa Presiden Ibrahim Raisi dan pejabat lainnya. Ya, setelah helikopter ditemukan belum ada tanda-tanda penumpang helikopter tersebut masih hidup. Jadi jelas teman-teman, ini laporan langsung bahwa pasca jatuhnya helikopter tersebut tidak ada tanda-tanda ada yang hidup seperti itu. Meski demikian belum ada pengumuman resmi dari pemerintah Iran. Ya, namun dikutip dari Al Jazeera, Ketua Bulan Sabit Merah sempat mengatakan kabar tak begitu baik saat petugas menyebut lokasi jatuh helikopter ditemukan. Jadi sekarang kami menerima video dari tim penyelamat mereka mengatakan seluruh kabin helikopter rusak parah dan terbakar, dan mereka mengatakan bahwa sampai sekarang tidak ada tanda-tanda orang yang selamat di lokasi tersebut. Dari laporan Al Jazeera lagi. Sebelum kecelakaan NAS itu, Raisi memang tengah dalam perjalanan tugas ke perbatasan guna meresmikan sebuah proyek bendungan Kis Kalasi bersama Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev. Penyebab kecelakaan masih diselidiki, meski sejumlah analis percaya ini terkait buruknya cuaca yang terjadi pada saat itu. Jadi stop ya teman-teman ya, siapapun Anda, baik yang selalu mendukung Palestina, Iran dan lain sebagainya, yang karena mayoritas Islam, stop memberikan narasi bahwa ini ada hubungannya dengan Israel. Jelas laporan langsung hari ini bahwa tidak ada hubungannya dengan Israel, karena ini murni dari kecelakaan terjadi karena buruknya cuaca yang terjadi saat itu. Ya, kita tahu diberitakan bahwa ini terjadi ketika sang presiden itu pergi untuk meresmikan bendungan, jadi kunjungan kerja seperti di Indonesia gitu ya. Tapi karena cuaca yang buruk maka terjadi kecelakaan. Jadi tidak ada hubungannya dengan dengan Israel. Jadi jangan dipolitisasi atau diberikan narasi-narasi liar dari orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Helikopter Raisi jatuh di wilayah perbatasan Azerbaijan dan Iran, tepatnya 100 km di kota Tabriz dekat sebuah desa bernama Tafil. Penemuan awal dilaporkan media Turki Anadolu, di mana drone Turki yang dikirim ke Iran menemukan titik panas di pegunungan itu. Nah, jadi teman-teman, kita bisa mendengar ini ya, sudah dimuat bahwa tidak ada korban selamat dari
apa itu namanya, kecelakaan helikopter Presiden Iran yang ditemukan. Tapi kita melihat menunggu apakah ada pemberitahuan resmi dari pihak Iran sendiri. Jadi hal yang perlu kita tekankan, jangan sampai mempolitisasi atau memakai istilah-istilah untuk memfitnah bangsa lain oleh karena kecelakaan ini. Ingat, murni ini kecelakaan karena cuaca yang sangat buruk ya. Jangan seperti yang ada di komentar-komentar yang lain ya, yang begitu buruk sekali mengomentari. Tapi seperti ini, sabotase Israel, gak apa-apa, akan tiba waktunya hancuran Israel dan sekutunya. Nah kan, siapa bilang itu sabotase? Kan udah dibilang tadi bahwa ini adalah murni kecelakaan. Oke teman-teman, oke, semoga kita cerdas, jangan mudah terpancing dengan emosi yang liar, dengan narasi yang liar. Tidak perlu menyalahkan orang lain karena ini sudah diberitakan oleh media Iran bahwa ini murni kecelakaan karena cuaca yang buruk. Oke, semoga ditemukan segera dan cepat dilaksanakan segala pertolongan untuk hal yang terjadi tersebut. Oke, begitu ya teman-teman. Salam waras teman-teman. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita mendengarkan ulasan daripada teman-teman kita yang mungkin dapat mendapatkan informasi lebih akurat karena dari luar ya. Jadi lebih berimbang beritanya dan tidak ada tendensius sama sekali untuk mengerucutkan atas apa yang terjadi saat ini di luar negeri, atas perang yang berlangsung. Itu tidak ada hubungannya dengan Israel ya. Kita bisa mendengar dengan baik bahwa kecelakaan dan beritanya itu karena murni cuaca yang buruk, bukan karena bukan karena ada unsur andil daripada Israel di dalamnya. Jadi jangan sampai dipolitisasi atau dinarasikan itu ada hubungannya dengan Israel. Jelas ya, jelas semua. Apa yang disampaikan dalam video barusan merupakan bagian untuk mencerdaskan kita ya. Jangan sampai komentarnya seperti Kadrun ya. Seperti Kadrun yang kurang habis bahan, yang selalu fitnah Israel, yang selalu menghubung-hubungkannya dengan Israel. Bahkan yang saya buat tadi itu bahwa helikopter disabotase Israel, ya kan terlalu jauh pikirannya ini, terlalu terlalu dangkal begitu ya. Memang mereka diisukan berkonflik begitu ya, tetapi bukan berarti hal ini pun menjadi pekerjaan Israel. Media-media luar negeri, media-media yang sudah menemukan dari barang bukti hari ini, bahkan masih update sekali bahwa jam 10 tadi dibilang ditemukan oleh pihak Iran bahwa kecelakaan itu terjadi oleh karena cuaca yang buruk, bukan karena ada yang lain. Jadi kepada teman-temanku yang ada di Indonesia, yang yang beragama Islam dan sangat mendukung Iran dan Palestina dan sangat membenci Israel, janganlah sampai kita membuat fitnah atau membuat narasi bahwa itu ada hubungannya dengan Israel. Tidak ada sama sekali ya. Itu murni karena cuaca yang buruk sehingga menimpa Presiden Iran dan yang ikut di dalamnya. Dan menurut berita tidak ada korban yang selamat ya. Tetapi belum diberikan berita yang resmi oleh pihak Iran secara langsung. Jadi ya semoga yang terbaik ya teman-teman ya. Semoga yang terbaik, jangan sampai hal ini dipolitisasi oleh banyak orang untuk memfitnah bangsa-bangsa lain yang tidak ada hubungannya dengan kecelakaan tersebut ya. Oke, kita terus mendukung bahwa kemanusiaan jauh lebih tinggi dibandingkan kepentingan agama atau kepentingan ras pribadi yang membuat saling terluka di antara satu dengan yang lainnya. Oke teman-teman, semoga kita cerdas. Ingat, menurut berita ini tidak ada hubungannya dengan Israel. Ini murni bahwa presiden dari Iran melaksanakan kunjungan kerja dengan beberapa rekannya, lalu cuaca buruk dan mengalami kecelakaan. Dan itu sudah diberitakan oleh media yang lain. Jadi berimbang, akurat, tetap dalam porsi yang benar memberitakan segala sesuatu. Jangan sampai karena kita benci Israel, kita hubung-hubungkan segala sesuatunya, walaupun itu tidak faktanya. Oke, sampai di sini teman-teman. Mari kita cerdas, karena kecerdasan itu ketika kita tahu berita dan kita mengungkapkan berita itu sendiri. Sampai di sini teman-teman. Bye-bye.